Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yap, kembali lagi di channel YouTube-nya saya Devara TV. Dalam video kali ini Devara TV akan mereview sebuah solder. Ya, dalam video sebelumnya saya telah membicarakan bahwa saya tidak punya solder atau solder saya sedang rusak. Nah, kalau kalian belum punya solder atau soldernya rusak, ya kalian bisa melihat cara pembuatan soldernya ya teman-teman. Untuk cara pembuatan soldernya kalian bisa melihat link yang ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah, saatnya kita mengetahui apa saja sih cara penggunaan, terus cara pemakaian. Cara penggunaan pemakaian sama aja kali ya. Nah, udah kayak gitu kita pokoknya akan saya review dari ujung sampai colokannya ya teman-teman. Dan ini saya beli dengan harga 25.000 ya teman-teman. Mungkin sekitaran segitu itu sudah bagian yang standar lah ya. Untuk solder ini cukup standar. Kalau saya pakainya solder yang kayak gini ya. Kalau dalam video-video sebelumnya saya suka pakai itu solder yang tembak itu. Solder tembaknya itu rusak ternyata ya teman-teman. Entah karena apa. Saya juga sudah mencoba untuk memperbaikinya, cuman tetap aja nggak bisa. Nah, itu cara supaya tidak yang namanya itu tidak terjadi yang namanya kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak video ini. Dan untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe, saya sarankan untuk menekan tombol subscribe ya teman-teman, untuk dukung channel Devara TV ini ya teman-teman. Dan tanpa pikir panjang lagi, mari kita lihat dari belakang. Untuk dari belakang ini apa itu? Bagian kemasannya ini ada tulisan soldering iron. Untuk watt yang penggunaannya ini ada ya di sini. Oh, tuh ada ini 30 watt ya, 220 volt ya yang bagian sini nih. Mungkin untuk ini juga termasuk, cuman ini pakainya bahasa Inggris ya teman-teman. Dan bisa membacanya di sini. Nah, cara penggunaan soldernya ini yang pertama ada bersihkan bagian yang akan disatukan ya teman-teman. Misalnya kalian itu mau menyolder sebuah lampu. Lampu LED ini kan kotor ya teman-teman, tuh ada debu-debunya ini nih ya. Nama kalian bersihin dulu ini supaya rapi, supaya bersih. Bila perlu pakainya tisu ya teman-teman, tapi jangan tisu basah. Kalian pakai tisu dibersihin gini, atau pakai kuas juga nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai tangan, dikarenakan kalau pakai tangan biasanya tangan itu suka berminyak, kotor gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini bersihkan sisa-sisa bekas solder yang menempel di ujung alat solder nih. Bagian ujung alat solder ini kalau masih ada kotorannya, kalau udah dingin ya. Ingat, kalau udah dingin, kalau belum dingin jangan dibersihin dulu. Yang penting harus udah dingin dulu supaya tangan kalian tidak terbakar. Nah, cara membersihinnya juga jangan dikerik kalau bisa ya. Jadi pakai tisu atau pakai lap gitu, di lap sedikit demi sedikit gitu ya. Yang penting bagian ini, untuk baut yang di sini ini akan ada baut ya teman-teman. Jangan coba-coba untuk membukanya kalau belum bisa ya teman-teman. Dikarenakan saya pernah membaca juga di solder lain gitu. Jangan coba-coba untuk membuka ini dikarenakan akan memperpendek si umur pemanas si solder ini ya teman-teman. Dan kita lanjut aja ke nomor 3. Ambil bagian panas yang akan disatukan ya teman-teman. Jadi kalian kalau pengen menyatukan apa gitu, ambil dulu bagian panasnya gitu ya, bagian sini nih. Ada kayak gitu, pakai solder di bagian yang panas. Nah, jadi yang bagian yang panas nih, yang bagian ujung ini nih. Jangan di bagian sininya. Nah, ini nggak panas ini. Yang panas itu bagian ujung sini. Jadi megangnya di sini gitu ya teman-teman. Udah kayak gitu di sini jangan gunakan terlalu banyak solder sekaligus. Jadi kalau bisa itu jangan nyolder itu jangan terus menerus gitu, jangan semuanya sekaligus gitu, jangan dulu gitu. Ntar takutnya si soldernya ini akan cepat rusak. Nah, ada kayak gitu. Perhatian nih, ketika alat solder digunakan pertama kali akan keluar asap dari ujung solder. Asap akan berhenti secara dan kemudian asap tidak akan keluar lagi. Itu hanya untuk pertama ya. Pada saat melakukan solder diharapkan dalam berdiri dan menggunakan alat bantu lain untuk menghindari jari yang terbakar. Jadi soldernya itu berdiri gini nih. Tuh kayak pensil jadinya tuh. Nah, kayak gitu jangan menarik ujung besi solder karena akan mempercepat masa pakai elemen panas. Kan sudah saya bilang ya, jangan coba-coba untuk membuka atau mengambil si ujung ini karena itu akan memperpendek pakai elemen panasnya gitu.
Nah, kayak gitu nomor 4, setelah selesai menggunakan, biarkan solder dingin secara alami. Jadi kalau udah dipakai gitu ya, solder ini tuh jangan dicelupin air biar cepat dingin gitu, jangan kalau bisa ya. Karena itu akan membuat si air itu bakal kesini nih. Ntar takutnya bakal kesini-sini gitu, dan itu akan membuat rusak juga nantinya. Nah kayak gitu, jangan menyimpan ujung solder yang masih tahan lama gitu. Jadi ini jangan menyimpan ujung solder ya teman-teman yang masih tahan lama, pokoknya tuh jangan disimpan pokoknya. Nah, tanpa pikir panjang lagi, mari kita buka atau unboxing. Oke, ini kita buka. Seperti solder-solder lainnya ya teman-teman, ini sebenarnya. Ini ada tulisan nih IC LSI radio TV ini juga. Wow. Menggunakan kabel asli tembaga ya teman-teman, di sini tulisannya kayak gini juga. Untuk produknya ini saya tidak tahu ini produk mana ini nggak ada tulisannya yang mana ya. Nah ini bisa kita lihat, ini adalah soldernya ya teman-teman. Ini belum panas, ya, belum saya colokin, jadi belum panas gitu. Jadi untuk pemakaiannya atau itu megangnya itu di sini ya, kayak gini. Kayak gini ntar kalian solder gitu. Nah, wow, seru ya kayaknya ya. Tapi saya sarankan kalau megangnya itu jangan ke sini-sini. Nanti tangan kalian bakal kena yang namanya pemanas ini ya, teman-teman. Dan itu akan membuat tangan kalian terbakar atau melepuh. Ini di sini nih lepas ya, teman-teman. Kalian bisa pasang lagi. Nah, oke. Ini colokannya seperti biasa, colokan pada umumnya kayak gini. Ini saya akan buka dulu. Ini bisa kita lihat, ini kita buka kayak gini. Nah, seperti yang di sini ini, ketika alat solder digunakan pertama kali akan keluar asap ya teman-teman. Di bagian sini akan keluar asap. Untuk yang pertama kali kita siapkan yang namanya timah ya teman-teman. Untuk timahnya kalian pakai yang seperti biasanya aja, yang kalian punya. Nah, kalau bisa untuk itunya apa itu? Kalau kalian pengen bikin gitu ya. Jadi di sini tuh kayak gini gitu, berdiri. Jangan ditaruh gini kalau bisa ya. Kalau bisa gitu. Karena saya belum punya, jadi saya akan giniin dulu aja. Yang penting saya colokin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah saya colokin seperti ini. Dan saya sarankan untuk tidak megang bagian ujungnya itu, dikarenakan nanti takutnya panas ya teman-teman. Dan saatnya kita tunggu beberapa saat. Dan daripada kita nungguin agak lama gitu ya, nungguin lama-lama gitu, ini saya ganjelin dulu seperti ini. Oke, seperti ini biar nggak kena lantai. Nah, udah kayak gitu, kalau kalian pengen yang namanya membuat sebuah inverter, kalian bisa melihat juga itu link deskripsinya ya teman-teman. Mungkin ini saya akan upload ya bareng dengan si ini, mungkin ya Pak, mungkin ya itu. Jadi seperti ini untuk inverternya, modul inverternya. Ini sebenarnya ini nggak pakai yang namanya trafo ya teman-teman. Cuman kayak gini doang, ini bisa meningkatkan tenaga dari 3 volt jadi 220 volt ya teman-teman. Nah seperti ini modulnya. Dan ini juga butuh bantuan yang tentunya ya, butuh bantuan sebuah trafo. Trafo yang saya gunakan itu adalah trafo 1 ampere ya teman-teman. Kalian bisa nonton di video saya teman-teman. Kalau kalian pengen bikin yang kayak gini, kalian bisa tinggal lihat di link deskripsinya. Untuk yang cara bikin kayak gini cuman gak ribet-ribet gini, gak tanpa pakai PCB ya, itu langsung ditaruh di trafonya. Kalian bisa melihat cara pembuatannya juga di link deskripsi. Insya Allah saya akan kasih link deskripsinya. Kalau belum ada mungkin kalian bisa lihat dulu. Tuh, lihat tuh, berasap ya. Tuh, seperti yang dibilang, ini akan berasap seperti ini nih. Tuh, wow, berasap. Hal aneh apa ini? Nah, jadi ini tidak hal aneh ya. Ini sudah terbiasa. Kalau pada awalnya ini akan seperti ini. Saya akan coba. Apakah udah bisa meleleh? Oh belum. Sini ini juga belum ya. Wah, sudah bisa dikit nih. Tuh, sudah bisa meleleh dikit ya. Memang sangat-sangat mudah ya teman-teman untuk penggunaannya ini. Kalian bisa beli
ini solder yang kayak gini nih dengan mudah ya teman-teman. Kalau kalian pengen melihat cara pembuatan solder kayak gini tanpa butuh baterai, tanpa butuh yang namanya pensil itu ya, kudu dikerik-kerik dulu gitu, suka ngeliat di video-video lainnya gitu ya. Nah itu kalian nggak kudu ya, nggak harus pakai kayak gitu, dikarenakan ini tuh tanpa yang namanya baterai. Tuh ini sudah mulai meleleh ya teman-teman. Saya akan coba untuk nyolder ini. Cuman ini kayaknya belum terlalu panas ya. Jadi untuk penggunaannya ingat, awas hati-hati, takutnya kena tangan. Ini akan saya jauhkan dulu ke sono, kabelnya jangan sampai kena ya teman-teman. Nah ada kayak gitu kalian solder. Untuk bagian yang saya solder bagian sini ini dulu ya. Ini baru saya pakai, biasanya kayak gini. Tuh lihat teman-teman, ini tinggal kita solder gini aja nih. Mudah kalau pakai solder tuh. Bisa kalian lihat kalau dari itu apa itu, kalau bikin itu sulit banget gitu ya, nunggu panas dulu gitu. Kalau kayak gini kan cepat gitu nyoldernya juga tuh. Ini mudah banget kalian solder, karena di sini juga panas banget ya teman-teman. Saya sangat-sangat bahagia dikarenakan ada solder ini. Panasnya juga cepat kalau baru ya. Ingat kalau mau nyolder itu di bagian sini harus dibersihin dulu supaya bisa nempel nanti timahnya. Kok nggak bisa nempel ke sini? Gak mau nempel ke sini. Apa salahnya dia? Hati-hati nanti kabelnya ini kena ya. Oke, sepertinya segitu aja ya teman-teman. Nah ini satu lagi nih, kita akan coba-coba sekalian kalian itu mengetahui cara penggunaan soldernya. Jadi sekali kalian ngelihat ini, kalian dapat 2 ilmu, yaitu cara penggunaan solder, juga melihat atau reviewnya si solder ini. Tuh bagian sini nih, ini saya solder ini pakai apa gitu. Ini saya solder pakai yang namanya solder buatan saya sendiri ya teman-teman. Kalian pengen ngeliat cara pembuatannya, kalian bisa lihat di deskripsi sekarang juga. Tuh lihat, kalau pakai soldernya tuh lebih rapih gitu. Lelehannya juga lebih cepat. Wow, luar biasa. Saya akan coba solder untuk menyambung solder menggunakan timah sendiri ya teman-teman. Wow, sangat mudah ya teman-teman. Yang tadinya nyolder itu dari sini, ini tinggal kita sambung ke sini. Ini mudah banget. Mudah banget sih, mudah banget. Bener-bener mudah banget. Lebih rapih juga penyolderannya. Oke teman-teman, sepertinya segitu saja video dari saya. Ini kita cabut dulu. Dan ini kita biarkan dingin ya teman-teman. Nah ini kan ada kotorannya nih, ada bekas-bekasnya. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Nah jadi ini bagian bekas-bekas ini kalian bisa solder lagi ke sini ya teman-teman, supaya agak habis gitu ya. Nah ini kan masih kotor ini ya. Nah ini kita biarkan untuk diem atau dingin ya teman-teman. Jadi kita biarin dingin kayak gini. Ini diemin gitu, pokoknya sampai dingin gitu. Pokoknya tuh jangan ditunggu juga gitu. Jadi sambil ngapain aja gitu, kalian sambil bantuin orang tua atau sambil bantuin keluarga kalian ya teman-teman. Jadi jangan sampai yang namanya kalian kena juga ya. Jadi misalnya kalau ini tuh, wah kayaknya udah dingin nih, aku pegang aja gitu, jangan gitu ya, jangan ya. Karena ini juga pasti sudah dipastikan akan panas ya teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk pegang. Jadi kita tunggu sampai agak lama ya, kalau bisa itu sampai 2 jaman gitu ya. Sebenarnya nggak nyampe 2 jam juga, pasti bisa dingin sih, nggak nyampe 2 jam juga gitu. Tapi saya sarankan untuk tidak pakai dulu ya. Jadi kalau kalian udah pakai ini, diemin agak lama gitu, yang lama gitu. Udah kayak gitu kalian coba pegang sedikit-sedikit dah kayak gitu. Itu kalau bisa jangan dulu ya teman-teman. Yang penting kalau udah lama banget gitu, kalian bisa pegang gitu ya.
untuk dibersihkan bagian ujung ini. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk menekan link yang ada di bawah itu ya, cara pembuatan si ini nih, tuh inverter, modul inverternya ini, juga cara pembuatan solder, juga yang lain-lainnya. Dan segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.